Talk show kali ini bekerja sama dengan Rise by Exploring Inner Soul dan didukung oleh OSIS dan Sinema 17 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 17, kembali lagi di Talk Show 17. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu seorang psikolog, Bu Hami Daryani, Master in Educational Studies University of Queensland, Australia, yang sekarang ini sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore Bu, apa kabar? Selamat sore, terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk sore ini. Sama-sama. Apa kabarnya nih Bu? Baik, semangat apalagi ini mau ketemu di SMP Depok, jauh nih dari Aceh sampai ke Depok. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk bisa hadir pada hari ini. Iya. Maaf sebelumnya saya panggilnya Bu, Kak, atau bagaimana nih? Jujur kalau saya lebih prefer dipanggil kakak sih, karena biasa dipanggil kakak, ya panggil aja Kak Midar. Gitu. Oke. Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nggak, agar Sobat 17 bisa kenal lebih dekat nih sama Kak Midar? Oke, sebelumnya halo semuanya, SMP Negeri 17 Depok ya. Perkenalkan, nama saya Hami Daryani. Saya salah satu member atau salah satu fasilitator di Rise by Inner Soul, yang mana kita fokus di mental health support, anxiety, depression, and so on. Nah, saya salah satu event koordinator di Rise yang sekarang sudah berjalan 1 tahun. Nanti boleh yang penasaran nih sama Rise itu apa aja dan bagaimana programnya nanti bisa dikepoin. Saya asli Aceh, tepatnya sekarang di Aceh Tengah, Bener Meriah. Yang kalau sananya kalian pada tahu nih tentang Kopi Gayo, nah di sini nih tempatnya Kopi Gayo gitu. Nah, mungkin itu aja. Mungkin kalau sananya kesibukan atau apa, saya juga founder atau owner salah satu bisnis Kopi Gayo di sini, namanya Gadis Kopi Gayo, yang saya rintis sendiri. Udah berjalan hampir 1 tahun. Mungkin bagi kalian yang penikmat kopi atau pecinta kopi ya Kak, bisa langsung dicek aja Instagramnya Gadis Kopi Gayo. Iya. Mungkin selain kesibukan di usaha kopi ini, Kakak lagi menjalani hobi apa sih Kak? Ada hobi gak kira-kira yang? Kalau seandainya kakak, oh iya kebetulan karena background tadi Nufus ya manggilnya. Nah, Nufus tadi sempat menyebutkan kalau seandainya kakak di Master of Educational Studies, nah konsen kakak di bimbingan konseling dan karir. Nah, sekarang juga jadi event organizers atau event developer di Dinas Wisata, Dinas Pariwisata Bener Meriah. Juga sebagai teacher substitute di SMA 1 Bukit di sini ngajar konseling gitu. Mungkin selain itu sekarang lagi merintis bisnis usaha kafe, dibantu sama adik juga. Tadi juga lagi sibuk buka kafe gitu. Jadi itu aja sih kalau sekarang kesibukannya, dan paling kayak sekarang nih gabung dengan Race, terus ada kegiatan-kegiatan online lainnya, ada juga kegiatan sosial community di sini gitu. Semoga usaha untuk membuat kafenya bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Kak. Ditunggu nanti di sini ya. Insya Allah. Saya dengar Kak Midar juga alumni Universitas Queensland Australia ya, atau bagaimana? Iya. Ya. Bagaimana awal mulanya Kak Midar bisa kuliah di luar negeri? Wah, itu panjang sih ceritanya. Jadi waktu itu saya dulu S1-nya di Aceh, di Universitas Siah Kuala, ngambilnya bimbingan konseling juga. Nah, setelah itu
jadi asisten dosen di kampus dan ngajar juga jadi dosen pengganti di salah satu kampus swasta gitu. Nah, waktu itu kayaknya tahun 2016. Jadi belum banyak nih yang ngambil beasiswa. Nah, tapi karena banyak join grup WhatsApp gitu kan. Terus ada beberapa teman yang kuliah di berbagai daerah di Pulau Jawa gitu. Ini ada buka beasiswa nih gitu. Nah, awalnya nggak pede, nggak percaya diri gitu. Karena ngerasa, oh iya, aku kan nggak mampu, bahasa Inggris masih kacau gitu ya, bisa mungkin gitu karena dulu di boarding school, tapi ya biasanya cuma basic aja gitu. Nah, setelah itu coba memberanikan diri apply gitu dan tanya-tanya senior, cuman kendalanya nggak banyak senior yang masih kuliah S2 terutama untuk luar negeri gitu. Nah, setelah itu coba daftar dan setelah itu lulus gitu. Nah, ikut pelatihan bahasa tahun 2018 saya kuliah di UQ dan 2019 selesai dan sempat kerja di sana juga sih. Berarti bermodalkan nekat ya? Iya, benar, bermodalkan nekat, percaya diri aja ya udah apa yang bisa dikerjain gitu dan jangan stuck waktu itu ya karena limited resources gitu ya, karena nggak banyak seperti mungkin kalau misalnya kayak di Depok kota besar ya kan udah banyak nih saudara atau teman-teman yang kalau sana kuliah negeri itu udah hal yang biasa gitu, tapi di sini itu sangat susah gitu dan untuk pelatihan bahasa aja masih limited gitu. Cuman ya udah serba terbatas semuanya. Bener, berani mencoba. Kalau untuk tipsnya agar bisa kuliah di luar negeri itu gimana? Karena kan pasti banyak nih Sobat 17 yang ingin juga untuk kuliah di luar negeri, cita-cita pasti. Siapa sih kan yang nggak mau untuk bisa kuliah di luar negeri? Nah, pastinya teman-teman udah kalau seandainya yang mau ada kuliah ke luar negeri atau pengen cuman kerja aja atau pasti udah search nih ya. Kalau seandainya di Google juga itu banyak dapatnya gitu. Tapi harus yang perlu dipersiapkan dari sekarang, what is your passion gitu ya. What do you have gitu. Nah, itu dia. Aku minatnya di mana ya gitu. Jangan asal ikut-ikut gitu kan. Dan build your networking relation gitu. Nah, itu yang penting gitu. Kita harus coba nih buka telinga, dengar ke sini, dengar sini. Oh iya, di peluang apa yang bisa saya asah gitu. Nah, kayak sekarang mungkin di sekolah ada guru BK atau guru-guru mata pelajaran yang kayaknya aku passion in this subject gitu. Jadi coba konsultasi sama mereka gitu dan satu lagi modalnya pasti English ya. It doesn't need to be perfect gitu. You don't need to be like really expert on English gitu, tapi you understand gitu. Jadi dari sekarang mulai pahami nih belajar bahasa Inggris, even cuman kayak reading novel atau baca buku atau sekarang nonton YouTube, Netflix gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu bahan. Dan jujur saya memang dulu belajar bahasa Inggrisnya karena saya suka nonton, ya udah jadi diperkuat nonton. Meskipun saya nonton kartun memang yang bahasa-bahasanya masih basic kan ya, gitu. Berarti pelajari basic bahasa Inggris itu sangat amat diperlukan ya, Kak? Iya, benar-benar. Tapi itu sebenarnya bisa dibuat bisa kita pelajari sambil jalan. Tetapi yang namanya academic writing itu kan beda ya dengan non formal yang it's like just speaking gitu. Itu kan beda. Nah, itu yang perlu kita perdalami, makanya baca itu memang kuncinya ilmu dan itu benar. Banyak baca. Ternyata Kak Midar ini sangat amat keren ya. Semoga kita bisa termotivasi oleh Kak Midar ini. Bisa kok, bisa lebih. Kalau saya Kak Midar cuman it's just nothing. Iya. Oke Kak, tentunya pada hari ini kita sesuai tema ya, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai confidence to speak up atau percaya diri untuk berbicara di depan umum ya. Sebelumnya saya mau tanya, apa itu kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking dan mengapa public speaking itu penting? Nah,
percaya diri itu udah sering sekali kita dengar ya. Ayo pede, tapi maksud yang percaya diri itu harus seperti apa? Apakah yang full of yourself, yang ya kamu yang maju ke depan gitu, atau kamu yang menunjukkan kalau seandainya aku bisa melakukannya gitu? No, but being confident it's so what is you gitu. It's so who are you gitu. Itu menunjukkan oh ini aku punya sesuatu yang aku bisa tunjukkan gitu. Yang kita tuh master tentang itu gitu. Nah, itu yang being confidence. Kita confident dengan kemampuan kita confidence dengan with our look, kita confidence dengan orang yang di sekeliling kita. Me, I'm being me, you are being you gitu. Jadi yang penting dari confidence ini adalah ya kita percaya diri bahwasannya kita punya kemampuan, kita punya kelebihan yang orang lain juga punya. Kita punya kelemahan, orang lain juga punya. Tapi kita percaya diri bahwasanya it's not my weakness gitu. Itu bukan kelemahan aku, itu bukan yang menjadi aku langsung tidak bisa untuk speak up, langsung aku tidak bisa menunjukkan apa yang aku mau. Tapi kita bisa memanage situasi, kita bisa memanage diri kita. Kita punya self control gitu, bahwasanya oh ya aku bisa menunjukkan ini loh yang mau aku tunjukkan ke kalian, ini aku yang aku mau misalnya nih mau nge-lead suatu program atau nge-host gitu. Berarti kalau kayak gitu permasalahannya itu dari diri kita sendiri juga ya, atas kemauan diri kita. Benar banget. Iya. Dan mengubah mindset juga berarti sangat berpengaruh ya, Kak. Iya, dan itu mungkin yang jadi apa ya? Mungkin Kakak juga dulu tuh merasanya apa ya? Ketika kita direndahkan oleh seseorang dan kita merasa melihat seseorang itu lebih dari kita, nah pasti confidence kita akan menurun ya, gitu. Padahal sadar tidak sadar gitu ya, mereka juga sama situasinya seperti kita. Bahkan orang yang expert sama sekalipun, orang yang misalnya entrepreneur gitu, orang yang presenter terkenal apapun, siapapun gitu, yang kalau seandainya mereka nge-lead acara, yang kalau seandainya mereka nge-host gitu, itu mereka tetap pasti ada deg-degan, ada merasa khawatir gitu, karena kan ambience yang mereka rasakan setiap event itu kan berbeda-beda. Nah, itu akan memberikan anxiety yang berbeda gitu. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Yang kayak Nufus bilang tadi, iya mindset. Oh ya, I am me gitu, dan aku yang punya acara ini, artinya kita udah master nih dengan acara ini gitu kan ya. Nah, itu dia yang harus kita tekanin sama diri sendiri gitu. Karena kalau kita mengatur mindset kita yang selalu bilang bahwa kita gak akan bisa, itu pasti kita akan stuck di situ aja dan sulit untuk maju. Iya, benar banget. Iya. Karena mindset itu yang membuat kamu ya udah who being you gitu ya. Dan kita tuh harus men-challenge diri kita untuk keluar dari comfort zone gitu. Kalau seandainya mindset kita bilang you can't, jadi harus ada yang nge-boost, ada yang bilang I can gitu. Jadi harus percaya diri terus ya Kak, sebelum mencoba benar. Jangan menyerah ya. Benar. Begitupun kan kayak presentasi ya. Nah, karena masih banyak orang-orang yang suka ragu untuk presentasi, takut salah ya untuk menyampaikan materi. Nah, itu bagaimana Kak caranya agar kita bisa menguasai materi presentasi yang akan kita sampaikan? Nah, balik lagi ke poin kita tadi, tetap apapun ininya, mau tentang confidence atau untuk when we build ourselves, itu tetap faktor yang pertama itu tentang diri kita gitu kan. Nah, jadi ketika kita udah mengenal nih diri kita gitu, misal karakter saya sedikit penakut, kedua agak ragu-ragu ketika berbicara gitu ya. Kadang ada sebagian orang yang dia tuh bukan tidak master, bukan tidak memahami materi yang mau dia sampaikan, hanya saja dia mungkin pemalu, dia orangnya pendiam. Nah, karakter itu kan akan berpengaruh ya terhadap bagaimana dia menyampaikan materi. Nah, ketika kita udah mengenali diri kita, oh ya, aku sedikit masuk ke introvert nih gitu, yang kalau di orang ramai ini langsung nervous gitu. Memang orang-orang yang ekstrovert juga nervous gitu, tapi berbeda levelnya gitu.
Nah, ketika kita udah mengenal diri kita, nah dari situ kita mulai belajar untuk bagaimana ya cara mempersiapkan diri gitu. Nah, jauh-jauh hari kita mungkin ketika orang yang mudah bergaul dia gampang ngomong tanpa mempersiapkan bahan pun berarti kita harus 2 langkah step backward gitu. Jadi ya udah belajar dari jauh-jauh hari menguasai materinya, bercermin, mirroring itu sangat penting gitu. Jujur dulu kakak juga belajar tuh mirroring kalau misalnya mau presentasi gitu ya, ngajar mahasiswa gitu, itu pasti mirroring dulu nih di depan kaca gitu ngomong gitu ya. Nah setelah itu nanti baru deh jangan dulu mungkin ngomong tentang apa yang materi yang dibahas, ngomong biasa aja dulu, berbicara biasa di depan kaca gitu. Iya, aku mau menyampaikan ini, hai teman-teman, gimana kabarnya gitu. Nah, setelah itu baru ke materi. Ketika kita udah merasa, oh kayaknya aku udah mulai lancar nih berbicara, nah, baru deh ke materi gitu. Nah, cara menguasai materinya juga bergantung, oh ya, mungkin kita juga orangnya agak pelupa. Mungkin kita orangnya agak susah nih kalau menghafal kata-kata, jadi ya udah key pointnya apa yang mau kita sampaikan. Setelah itu baru deh kita buat nalarnya sendiri gitu. Berarti selain mempelajari materi, kita juga harus mempraktekannya ya, agar tidak Iya, kaku benar-benar. pada saat Benar. membawakan presentasi. Iya. Tapi bagaimana Kak, cara kita mengetahui nih bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi pembicara? Bagaimana Kak? Nah, cara kita mengenal kalau sana kita tuh punya potensi untuk berbicara, untuk nge-host gitu ya. Nah, sebenarnya kakak percaya semua orang tuh punya bakat untuk bisa berbicara sebenarnya. Hanya saja ada level-levelnya nih kan, yang mungkin hanya berbicara di depan umum gitu. Tapi ketika seandainya kita, berbicara tentang nge-host atau presenter, nah itu mungkin lebih kalau seandainya kita lebih suka nih kalau kita orangnya suka bergaul, anaknya supel gitu. Nah, anaknya humoris gitu yang kalau seandainya ketika misalnya kita berbicara nih dengan teman-teman, kita suka ngelit gitu, ngelit sebuah pembicaraan misalnya atau mengajukan sebuah ide gitu. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya potensi kita nih. Oh iya, kayaknya aku punya bakat nih untuk bisa berbicara di depan umum gitu. Enggak pun menjadi host gitu kayak public speaking. Misal kalau seandainya public speaking itu kan diperlukan di semua bidang ya gitu di semua bidang pekerjaan nggak hanya nge-host atau presenter gitu. Nah itu dia dan yang kedua mungkin anaknya suka baca nih gitu suka baca terus kayak suka bercerita gitu. Nah itu adalah potensi yang jarang orang bisa punya gitu kalau seandainya dia tuh ternyata dia bisa nge-host gitu dan juga anaknya gampang nih kalau seandainya dia gampang diajak ngobrol gitu. Kalau seandainya ada suasana yang gimana dia gampang mencairkan suasana, itu juga merupakan ciri-ciri dia tuh bisa untuk mengajak audiens. Karena kan yang penting dari misalnya menjadi host ini ya presenter gimana caranya kita nge-build a connection antara kita materi dan juga si audiens gitu yang mereka juga engage gitu, yang mereka juga merasa merasa bahwasanya hostnya ini sangat attract mereka gitu. Berarti intinya kita harus bisa mengenal diri kita dulu ya terhadap suatu bidang. Next step yang harus dilakukan bagaimana nih Kak agar pendapat kita dapat diterima oleh orang lain atau tips untuk mengatasi omongan-omongan negatif dari orang lain seperti haters. Karena kan pasti ada aja ya cibiran dari orang lain ketika kita ingin mencoba sesuatu hal. Itu bagaimana cara menyikapi? Iya, benar. Kadang kita tuh lupa kalau seandainya baik pun kita itu akan diomongin nih sama orang, salah pun kita akan diomongin gitu. Apalagi kalau sebenarnya kita berprestasi bukan hanya akademik ya, yang misalnya yang kayak sekarang kita bicarakan, oh dia anaknya bisa ngomong, oh anaknya selalu ngomong, padahal secara nggak sadar itu adalah skill gitu. Nggak semua orang bisa berbicara gitu kan, nggak semua orang bisa memanage suatu event misalnya seperti itu.
Nah, untuk apa ya? Untuk bagaimana cara kita bisa mengantisipasi cibiran-cibiran itu tadi. Nah, kenapa kita harus fokus dengan orang lain ketika kita harusnya fokus dengan diri sendiri? Nah, itu dia yang perlu kita kita buat apa yang kita pikirkan. Karena kadang kita lebih apa ya? Kita lupa bahwasanya self love itu lebih sangat berperan dibandingkan love others. Gitu. Jadi ketika kita udah mencintai diri kita sendiri, nah kita nggak akan peduli, tapi bukan berarti karena kita menghiraukan ya gitu cibiran orang gitu. Kadang somehow kita perlu juga nih hanya mendengarkan apa yang mereka omongkan, tapi cukup sampai didengarkan saja, nggak sampai masuk ke hati gitu, nggak sampai itu difikirkan sampainya nggak bisa tidur gitu kan. Itu cuman kayak apa ya, ya udah, setiap orang itu berbeda, setiap orang isi kepalanya berbeda gitu. Jadi kalau seandainya dia nggak suka sama saya, ya udah, kita bisa bilang positif, oh mungkin karena aku punya kemampuan. Kadang kalau seandainya kita sombong untuk diri sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa, itu kalau menurut kakak gitu, karena artinya kita menghargai kemampuan kita dan kita nggak, selama kita tidak merugikan orang lain, so what's the problem gitu ya, kalau kakak sih. Jadi bahkan itu bisa jadi batu loncatan gitu. Oh iya, dia bilang, oh anak ini inilah suka berbicara aja so bossy misalnya gitu. Oh ya, mungkin itu bisa jadi self control kita, self reflection. Oh iya, apa iya ya aku mungkin terlalu mengambil peran tadi gitu ketika diskusi misalnya gitu ya. Nah, dari situ nanti kita belajar untuk gimana caranya kita kontrol diri kita, kontrol emosi kita gitu, bahwasanya ada kadang kita memikirkan diri sendiri, ada juga kita mendengarkan audiens, tapi bukan berarti kita langsung oh ya benci, oh dia memang nggak suka dengan ini kayak dengan potensi saya yang seperti ini gitu. Intinya harus mementingkan diri sendiri dulu baru orang lain gitu ya Kak, Iya jangan benar. terlalu menghiraukan omongan orang lain. Nah, iya. Itu menarik sih filosofinya. Kalau seandainya kita naik apa ya? Kalau misalnya kita naik pesawat nih ya. Nah, kan ada flight attendants-nya atau apa? Aduh, flight attendants apa sih ini ya? Pramugarinya ya. Kan ada memperagakan cara keselamatan. Nah, pernah nggak sering nggak dengar kata-kata kalau seandainya ketika misalnya ada terjadi entah jatuh ke laut atau apa, yang punya anak, ibunya pakai masker dulu, baru menolong anaknya. Iya. Iya kan? Pakai masker dulu sendiri, baru menolong orang lain katanya Orang gitu. lain, iya. Nah, itu filosofinya adalah ketika kita bisa menyelamatkan diri sendiri, ketika kita udah bisa mengenal diri kita, ketika kita artinya kita udah bisa menolong diri kita, nah kita bisa menolong orang lain gitu. Jadi begitu juga kalau seandainya kita mau maju nih, kalau seandainya kita mau apa yang jadi host yang expert misalnya gitu, ya udah berarti fokus dulu nih sama passion kamu, fokus dulu sama bakat minat kamu, apa yang perlu diasah, apa yang perlu dipersiapkan, entah ikut mentor atau coaching atau sebagainya, baru deh kita ini ke orang lain gitu. Sebenarnya tips-tips sesimpel itu tuh Iya, sesimpel itu sebenarnya iya, dan kalian pasti sering dengar bermanfaat kan? banget. Iya, bermanfaat Iya. banget dan membuat kita jadi tahu ya bagaimana cara menghandle diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita ya Kak. Iya benar. Tapi Kak kalau misalnya banyak haters itu justru juga bisa memberikan motivasi untuk kita juga ya? Karena Iya kan benar. heeh, kita jadinya mewujudkan bahwa kita ini tidak seperti apa yang mereka pikirkan ya. Benar, benar. Nah, mungkin kalau misalnya berbicara tentang haters menarik nih, gitu. Kayak public figure itu ya, kenapa mereka masih bertahan sampai sekarang jadi artis gitu ya. Artinya mereka sudah tahu nih konsekuensinya. Dari awal sebelum jadi artis terkenal, mereka udah tahu nih bahwasannya bakal ada yang jadi fans mereka gitu, ada yang jadi haters. Nah, itu juga yang perlu dipersiapkan dari kita kalau seandainya kita mau mengembangkan bakat minat kita, terutama untuk speak up gitu. Pasti bakal ada banyak cibiran. Nah, itu yang udah kita antisipasi nih dari sekarang gitu. Nah, ketika kita udah jadi host terkenal atau presenter terkenal, nah kecemasan itu udah menurun gitu. Oh iya kok wajar kalau seandainya ada haters gitu, karena ya nggak semua orang akan suka dengan sesuatu gitu. Karena kita hidup bukan untuk hanya memuaskan orang lain aja ya, Kak. Iya benar-benar.
Dan biasanya yang bisa memotivasi kita untuk terus mengembangkan kemampuan public speaking kita itu apa sih, Kak? Gimana? Sorry, ribut tadi. Yang biasanya bisa memotivasi kita untuk terus mengembangkan kemampuan public speaking kita itu apa aja, Kak? Nah, biasanya yang memotivasi kita, nah kalau seandainya nih ketika kita di sekolah, misalnya kalau seandainya kita di rumah, kita udah biasa nih jadi take a role. Jadi kita bisa biasanya berperan, entah mungkin di organisasi atau di kelas gitu ekstrakurikuler gitu. Nah kita secara nggak sadar gitu. Oh iya kita bisa kita secara relawan volunteer. Oh iya saya mau nih menghandle acara ini. Oh iya saya mau ngurus kegiatan ini gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi motivasi juga gitu dan mungkin juga kalau seandainya untuk anak-anak remaja yang kayak anak-anak adik-adik di SMP punya punya public figure yang yang jadi favorit gitu dan mungkin punya role model, nggak mesti artis kan role model itu, tapi entah siapa mungkin businessman, businesswoman atau siapa gitu yang aku pengen nih jadi dia gitu, jadi seperti dia gitu ya. Nah pasti nih udah pada kepoin kan, oh dia seperti apa, dia gimana perjalanan hidupnya gitu. Dan itu yang akan jadi motivasi kita nih. Yang ketiga mungkin ketika kita udah tahu nih passion kita tadi dan kita udah punya mimpi 10 tahun ke depan, aku mau jadi seperti apa ya? Karena kan nanti udah kalau seandainya nanti setelah SMP kan SMA ya, jadi mungkin dari sana udah bakal dipersiapin, oh ya nanti aku SMA bakal seperti apa ya? Di sekolah ini punya ekskul apa ya nanti yang bisa aku kembangin gitu. Dan mungkin juga lingkungan gitu, misalnya kalau seandainya ada nih di keluarganya atau teman-temannya yang sukses jadi jadi host, jadi presenter gitu, dan dia suka ikut lomba speech misalnya, seperti itu lomba berbicara. Nah itu juga motivasi sih untuk bisa jadi profesional presenter atau host. Jadi punya role model itu memang sangat penting ya untuk kita. Iya. Lalu selanjutnya Kak, sebelum ditutup nih, aku mau nanya satu pertanyaan lagi. Apakah berbicara di depan umum itu bisa dilatih dan kira-kira tuh biasanya bagaimana cara melatihnya? Nah, jadi memang kalau kata orang nggak ada yang bisa ya, ala bisa karena biasa dan itu benar. Training make you perfect gitu. Sama juga kalau seandainya kita kilas balik lagi orang-orang yang presenter yang terkenal sekarang, mereka juga belajar gitu dari memang ada yang orang dari lahir bakatnya mungkin sosialnya bagus, dia sangat interaktif dengan teman-teman gitu. Orang merasa nyaman ketika bergabung dengan dia, orang merasa cepat connect ketika misalnya ada acara atau apa gitu. Tapi dengan yang kalau seandainya untuk dilatih tadi tuh dari sekarang, misal nih udah mulai lihat kan ada short course atau free course tentang gimana nih caranya untuk melatih bukan dulu untuk melatih bagaimana bisa public speaking, tapi nge-build confidence dulu karena itu akarnya gitu. Kalau seandainya kita nggak berani untuk berbicara, nah itu agak susah gitu. Nah, itu yang perlu dilatih dan banyak baca gitu. Karena kan yang untuk public speaking itu perlu bahan kan? Perlu materi nih gitu. Jadi dengan membaca kita punya wawasan dan juga mungkin bisa dilihat dari berbagai macam presenter nih. Oh iya, gayanya dia seperti apa ya? Dia seperti apa ya gitu. Nah, itu nanti bisa dikombin, bisa digabungkan untuk kitanya. Oh iya, dan nanti kita udah tahu nih nyamannya seperti apa gitu. Dan juga ya itu ikut pelatihan-pelatihan kelas, ikut coaching itu sangat membantu sih untuk jadi host. Ya. Intinya tanamkan rasa percaya diri terlebih dahulu ya pada diri kita Kak. Kalau aku pribadi sih sebelum aku kayak ngobrol kayak gini tuh biasanya kan pastinya harus latihan dulu kan. Aku latihannya biasanya berbicara di depan cermin dan itu lumayan efektif untuk aku.
Iya. Oh iya, yang Mungkin ingin perlu Kakak tekankan lagi, nah setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Artinya gaya latihan mereka, praktisnya mereka itu juga berbeda. Nah, itu dia ketika kita udah tahu mengenal diri kita, kelemahan kekuatan kita, nah kita ini bisa menyamakan mungkin Nufus sama Kamidar sama. Kita latihannya mirroring. Ada mungkin iya, orang yang latihannya mungkin di depan orang tua atau di mana gitu kan. Nah, senyamannya. nyaman ya, menciptakan kenyamanan tersendiri ya agar Benar-benar. bisa lancar untuk latihan. Mm-mm. Mungkin dari Kak Midar ada lagi gak yang ingin disampaikan kepada Sobat 17 nih? Oh iya, jadi ada quote menarik nih tentang gimana caranya kita build confidence di speak up. Nah, ketika kita berbicara di depan audiens, remember you are the boss about remember you are the boss of your material. Artinya kamu bos di situ, tapi not bossy ya. Bos dengan bossy itu berbeda. Nah, ketika kita dalam satu audiens gitu, dalam satu acara, kita kita akarnya gitu. Jadi kita yang paham materinya, kita yang paham kita, dan kita paham nih tentang audiensnya seperti apa. Entahkah dia anak SMA, entah dia orang tua, atau mix dari kecil sampai dewasa. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ketika kita udah mengenal ambience dan udah mengenal kekuatan kita tadi itu. Nah, itu akan bisa nanti secara natural pesan yang mau kita sampaikan itu akan tersampaikan gitu. Jadi siapapun audiensnya itu kita yang mengendalikan ya, karena itu Ya, benar. acara kita ya. Pertanyaannya sudah habis semua nih Kak. Mungkin untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol sampai sini aja kali ya. Oke. Ya, baik Sobat 17, terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih juga Kak Midar sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada kita semua mengenai confidence to speak up ya. Semoga usaha Kak Midar juga selalu lancar ya Kak. Amin, amin. Dan semoga apa yang dibahas pada hari ini dan yang tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Midar bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di talk show selanjutnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama.